warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi ta'ala min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali pembahasan kitab Makanatus Sunnah An-Nabawiyah yang ditulis oleh Syekh Ad-Doktor Umar bin Muslih Al-Husaini hafizahullah ta'ala. Kita masih membahas Al-Faslur Rabi', pasal yang keempat, Ar-Raddu ala munkiril ihtijaj bis sunnatin nabawiyah wa ta'inina fiha. Bantahan terhadap para pengingkar hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga para pencela hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai pada al-matlabu tsani dzikru ashhari syubahi man radda sunnah wal jawab anha. Di sini insyaallah akan disebutkan tentang syubhat-syubhat yang paling terkenal dari para penolak sunnah, ya, dari para penolak hadis, terutama kaum ingkarus sunnah atau Qur'aniyun yang mencukupkan diri dengan Al-Quran saja dan menolak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan bantahan kepada syubhat-syubhat tersebut. Kata beliau, kullu qaulin batil wa ra'yin fasid yas'a muntahiluhu linashrihi bizukhrufin minal qaul. Semua ucapan-ucapan yang batil atau pendapat-pendapat yang rusak, maka orang-orang yang menganutnya itu berusaha untuk menyebarkannya dengan ucapan-ucapan yang indah. Jadi ucapan batil itu disebarkan dengan bungkus yang indah. Ya, sebagaimana ini merupakan triknya iblis, triknya syaitan untuk menyesatkan manusia. Sesuatu yang buruk dibungkus dengan bungkus yang indah, bungkus yang baik, sehingga diterima oleh manusia. Seperti misalnya iblis ketika menggoda Adam, ya, iblis mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Ya, wahai Adam, maukah aku tunjukkan kepadamu pohon keabadian dan kerajaan yang tidak akan pernah sirna. Bahkan iblis dengan PD-nya mengatakan, kata Allah, wa qasamahuma inni lakuma laminan nasihin. Dan sesungguhnya aku sungguh benar-benar orang yang menasehatimu. Ya, maka iblis membungkus keburukan dengan bungkus-bungkus yang baik. Ya, syirik dibungkus dengan tawasul, ya, dibungkus dengan ziarah kubur. Ya, kalau syirik itu nggak dibungkus apa-apa, kira-kira mau nggak manusia melakukannya? Iblisnya jujur nih mengatakan, iki syirik loh. Ya, nggak mau manusia. Tapi ketika dibungkus dengan bungkus yang indah, apalagi dengan bungkus-bungkus yang syar'i, dengan nama-nama yang syar'i, maka manusia mau menerimanya. Zina, pacaran dibungkus dengan istilah ta'aruf, ya, pacaran Islami gitu.
Ya. Kemudian khomer dibungkus dengan asyurbu ar-ruhi, minuman rohani. Ya, kalau di luar sana disebut dengan al-masyrab ar-ruhi, minuman rohani. Kalau ini kan minuman jasmani ini. Ya, rohani kita butuh minum juga apa? Ya khomer itu mau. Ya, riba dibungkus dengan ya fawaid atau bunga bagi hasil faedah dan yang lainnya. Ini semua adalah cara-cara iblis, termasuk kepanjangan tangan dari iblis, yaitu ahlul batil, entah dari kalangan kufar atau dari kalangan ahlul bid'ah. Ya, mereka ketika mengeluarkan ucapan-ucapan yang batil, pasti mereka bungkus dengan bungkus-bungkus yang indah. Wa abatila minasyubah talbisan wa taghriran. Ya, itu semua mereka lakukan dengan talbis, mencampur adukkan antara yang hak dan yang batil. Ya, dan juga penipuan, sebenarnya ada unsur penipuan, menipu umat manusia. Walau nasyaratil aqwal al-batilah wal ara'ul fasidah ala haqiqatiha la nafara minha ashabul fitris salimah wal uqul al-mustaqimah. Ya, seandainya ucapan-ucapan yang batil itu atau pendapat-pendapat yang rusak itu dibiarkan sebagaimana hakikatnya, nggak pakai dibungkus-bungkus dengan bungkus yang bagus tadi, maka pasti orang yang minimal punya fitrah yang salimah, ya punya fitrah yang masih bagus, pasti akan lari dari ucapan-ucapan tersebut. Pasti akan lari dari kebatilan-kebatilan itu. Ya, apabila tidak dibungkus dengan bungkus-bungkus yang indah tadi. Walakana fi hikayatiha ala haqiqatiha ghinan an takallufir raddi 'alaiha. Nah, para ulama cukup hanya sebatas menyampaikan saja, nggak perlu membantah. Karena dengan disampaikan kebatilan yang terang benderang itu, maka otomatis manusia yang minimal masih punya fitrah yang lurus, masih punya akal yang waras, pasti sudah mengetahui kalau itu batil. Nggak perlu susah-susah kemudian para ulama membuat bantahan, menulis bantahan, nggak perlu. Ya, karena itu sudah cukup batil. Ya, misalnya racun misalnya. Ya, kalau racun itu dibiarkan dengan merek racunnya, dengan tulisan racunnya, maka cukup kita katakan kepada antum ini racun. Ya, cukup anak katakan kepada antum ini adalah racun. Nggak perlu kemudian anak memperinci racun itu begini, racun enggak. Antum ya manusia dengan akal sehatnya, dengan fitrah yang salimah tahu kalau itu berbahaya. Tapi yang jadi masalah kalau racunnya ini dibungkus dengan bungkus yang bagus, ya, dikasih label dengan label-label yang bagus, ya, minuman kesehatan, suplemen kesehatan. Ya, maka baru kemudian dibantah, diperinci bahwasanya kandungannya ini nggak ada sehat-sehatnya sama sekali. Gulanya sekian persen, ya kan, kandungan ininya sekian persen. Nah, baru kemudian dibantah. Kenapa ada bantahan? Karena ada syubhat, karena ada talbis. Ya, seandainya tidak dibungkus dengan bungkus yang bagus tadi, maka tidak perlu bantahan. Cukup disebutkan saja, uang wis ngeh kalau iku gak bener. Walidah jarat adatu ahli ilmi ala annal aqwal al batilah la yu'na bi dzikriha wa bayani butlaniha illa idza da'atil hajatu lidzalik min wujudi man yanshuruha wa yulabbisu biha au fi maqamit ta'lim. Oleh karenanya telah menjadi kebiasaan yang berjalan di tengah para ulama bahwa ucapan-ucapan yang batil, ucapan-ucapan yang sesat itu terkadang atau kebiasaan para ulama tidak disebutkan secara vulgar. Ya, tidak disebutkan kecuali apabila memang ada kebutuhan. Seperti misalnya ada orang-orang yang menyebarkannya, memviralkannya, atau ada orang-orang yang membuat syubhat tentang ucapan yang batil itu, atau dalam rangka untuk taklim, hanya sebatas untuk taklim saja, pengajaran. Ya, tapi secara asal para ulama itu mereka tidak memviralkan, tidak ikut membicarakan tentang ucapan-ucapan yang batil itu. Biarkan ucapan yang batil itu tenggelam dengan sendirinya.
Nah ini fikih di tengah para ulama ya. Jadi nggak semua ada orang yang berbicara kebatilan ditanggepi. Ada orang bicara ngawur ditanggepi. Enggak semuanya ditanggepi. Ya, ditanggepi apabila memang itu sudah menjadi buah bibir di tengah masyarakat, dan masyarakat kaum muslimin banyak yang sudah kena syubhatnya. Atau kaum muslimin dikhawatirkan kena syubhatnya karena sudah tersebar. Ya. Kalau tidak ada kebutuhan, maka nggak dibicarakan oleh para ulama. Karena membicarakannya itu semakin menaikkan apa ya? Semakin menaikkan ratingnya, semakin memviralkan dia. Biarkan dia tidak digubris, maka dia mati dengan sendirinya. Maka kita mendapati di zaman sekarang, apalagi dengan teknologi media sosial, semua orang berbicara. Ya, semua orang berbicara semaunya dia, disebarkan ucapan-ucapan ngawurnya itu. Ya, ada yang makoli apa, semua disebarkan. Ya, maka para ulama ahli ilmu tidak disibukkan dengan nanggepi wong-wong edan siji-siji ku mang, tanggepi siji-siji iki ngomong apa iki? Iki ngomong apa iki? Tanggepi satu-satu, enggak. Ya, dibiarkan mereka sudah. Bukan berarti kita mendiamkan kebatilan, enggak. Tapi ada fikih di situ, ada kekhawatiran. Kalau kita tanggapi mereka, maka kemudian ucapan batilnya ini justru semakin tersebar gara-gara kita menanggapi para ulama, para ahlul ilmi menanggapinya. Maka namanya dia semakin naik. Orang-orang yang sebelumnya nggak tahu maliweru. Gara-gara siapa? Ya gara-gara yang menyebarkannya itu. Ya, makanya kita sering memperingatkan konten kreator yang mengatasnamakan salafi. Yang bikin konten isinya mengomentari orang-orang yang berbicara batil. Dikomentari sendiri sama dia, dibantah-bantah sendiri sama dia. Ya. Apa yang terjadi? Maka kebatilannya justru semakin menyebar. Dan membantahnya juga bukan dengan ilmu, ya tapi dengan hawa nafsu. Makanya konten kreator itu memang nyarinya itu yang viral-viral memang. Dicari sama dia kira-kira ini yang berpotensi untuk viral. Karena tujuannya konten kreator ini bukan untuk dakwah, tapi tujuannya hanya sebatas untuk menaikkan apa? Rating, subscriber, menaikkan viewers. Makanya yang dicari sama dia itu yang kira-kira ini bisa ditonton oleh banyak orang. Dengan kalimat-kalimat yang menohok. Ya dengan judul-judul apa kalau bahasa ininya? Clickbait, tahu clickbait? Yang orang itu kalau ngelihat judulnya itu pengen ngeklik, pengen nonton. Ya, maka konten kreator ini yang tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala lebih banyak merusak dakwah sunnah daripada memperbaiki dakwah sunnah. Mereka menampakkan diri seolah-olah mereka menolong dakwah sunnah, justru karena dakwahnya tidak di atas ilmu, itu semakin merusak dakwah sunnah. Ya, semakin merusak dakwah salafiyah. Maka kata Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, beliau mengatakan, "Man abadallaha bi ghairi ilmin kana ma yufsidu akthar mimma yuslih." Barang siapa yang beribadah kepada Allah tanpa dasar ilmu, dia lebih banyak merusak daripada memperbaiki. Qala al-Imam Muslim fi muqaddimati sahihi. Berkata Imam Muslim di muqaddimah sahih Muslimnya, kata beliau, wa qad takallama ba'du muntahili al-hadithi min ahli asrina fi tashihil asanid wa tasqimiha bi qaulin law darabna an hikayatihi wa dhikri fasadihi safhan lakana ra'yan madinan wa madhhaban sahihan idhil i'radu anil qawlil muttarih ahra li imatatihi wa ikhmadi dzikri qailihi wa ajdar alla yakuna dzalika tanbihan lil juhal alaihi. Ini seperti yang kita ucapkan tadi. Kata beliau, di zaman kita sekarang, kata Imam Muslim, ada sebagian orang yang menolak atau ya mengikuti atau meneliti hadis Nabi SAW. Dia berbicara tentang masalah ini hadis sahih, ini hadis tidak sahih karena perawinya ada fulan dan fulan. Ya, kemudian kata beliau, seandainya kita sebutkan mereka ini dan kita sebutkan kerusakan-kerusakannya, maka tentu itu adalah sebuah konsep yang bagus.
Ya, sebuah ide yang sangat kuat sekali. Namun kata beliau, ketika berpaling, ya kita memilih untuk berpaling dari ucapan-ucapan sampah seperti itu, maka ini lebih diharapkan untuk mematikan ucapan tersebut. Ya, jadi ketika ucapan yang batil itu dibiarkan, tidak ditanggapi, maka lama-kelamaan akan mati dengan sendirinya. Ya, dan juga orang yang mengucapkannya juga males lagi mau ngomong. Percuma, nggak ditanggapi. Biasanya kalau nggak ditanggapi pertama itu bikin yang lebih kontroversial lagi. Ya kan gitu kan. Orang-orang kan memang sekarang ini cari sensasi. Pokoknya viral dulu sudah. Ngawur ucapannya, bener pokoknya viral di sini. Berharap supaya ada orang yang menanggapinya. Semakin dikritik, maka semakin senang dia. Ya, semakin dibantah ucapannya, semakin senang dia. Nah, ini punya bahan lagi nih berarti. Semakin diikuti dia, artinya dia ini diperhatikan ternyata. Tapi kalau dia dibiarkan, mangkal karepe dhewe. Ya, dia marah atau dia mangkel, apa istilahnya, gondok. Aku gak direken aku. Soro-soro nggak video, kau nak sing nanggepi gitu. Nah, iya mangkal-mangkal dewi. Ya. Maka nggak semuanya ditanggapi kata beliau. Dan ini juga akan menjadi tanbih, perhatian bagi orang-orang yang jahil. Wa qala as-Suyuti fi muqaddimati Miftahil Jannah alladhi sannafahu fi raddi ala man ankara sunnah. Al-Imam as-Suyuti berkata dalam kitabnya Miftah al-Jannah yang beliau tulis untuk membantah orang-orang yang mengingkari sunnah. Ya, kurang lebih sama seperti tadi. Beliau mengatakan, "I'lamu rahimakumullah anna minal ilmi kahayatid dawa wa minal ara kahayatil khala." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya di antara ilmu itu ada yang seperti obat. Ya, ada yang seperti ada yang seperti penyakit. Ya, ada yang seperti obat dan ada yang seperti toilet. Ya, al-khala, ada yang seperti toilet. Maksudnya diperumpamakan. La tuzkar illa inda da'iyatid darurah. Di mana obat di mana obat itu tidak digunakan kecuali dalam kondisi apa? Darurat. Kondisi sakit. Enggak ada orang nganggur-nganggur minum obat, itu enggak ada. Ya, seneng misal timbangi tuku permen mending tuku Panadol aja. Ya, diisep Panadol. Nggak sakit padahal dia. Nggak ada. Ya, obat itu digunakan untuk ketika dalam kondisi darurat. Demikian juga al-khala, toilet, digunakan dalam kondisi darurat. Ya, nggak ada orang itu kemudian ya suka di toilet. Ya, kecuali perokok mungkin. Memang cocok gitu kayaknya. Ya, nggak ada orang senengnya di toilet berlama-lama gitu. Kata beliau, wa inna mimma faharihuhu fi hadzal zaman wa kana darisan bihamdillah mundu azmanin wa huwa anna qailan rafidiyan zindiqan akfaru fi kalamihi anna sunnatan nabawiyah wal ahaditsal marwiyah zadahallahu uluwan wa syarafan la yuhtajju biha wa annal hujjata fil qur'ani khassah. Kata beliau, dan di antara yang semakin membuat baunya itu semakin semerbak. Nah, ya ini perumpamaan toilet tadi. Baunya toilet ini semakin semerbak ketika kapan? Ketika dibuka toiletnya. Maksudnya adalah ketika kebatilan itu semakin diucapkan, semakin diviralkan, maka busuknya itu semakin apa? Semakin tersebar. Makanya kata beliau, orang-orang dari kalangan Rafidhah dan juga dari kalangan Zindiq, ucapan mereka itu tersebar. Apa ucapan mereka? Yaitu hadis Nabi SAW itu tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, pegangan dalam agama. Hanya Quran saja yang bisa dijadikan sebagai pegangan agama. Itu tersebar ucapan demikian. Ya, karena tadi ada yang menanggapinya. Kecuali kalau memang ucapan tersebut sudah tersebar karena memang banyak yang menyebarkannya dari kalangan ahli bid'ah misalnya. Nah, baru kemudian ulama-ulama ahli ilmu mulai membantahnya, mulai meluruskannya. Kalau ucapan itu nggak menyebar, ya sudah didiamkan sama ahli ilmu, dibiarkan sudah, nanti akan mati dengan sendirinya. Maka ini yang mengetahui seperti ini adalah para ulama, para ahli ilmu. Tapi kalau konten kreator itu nggak ngurus mereka, nggak mau menunggu ulama.
Ya, langsung dibantah sama dia, langsung diluruskan sama dia, seolah-olah membela sunnah, ya seolah-olah ingin untuk ya membela sunnah, padahal justru menghancurkan sunnah itu sendiri. Apalagi perkara-perkara nawazil. Ya, perkara nawazil ini adalah fenomena-fenomena yang sedang viral terjadi. Ya, fenomena-fenomena yang sedang viral terjadi tentang masalah kemarin misalnya gejolak yang ada di Suriah. Nah, ini masalah-masalah nawazil. Ya, kita menunggu bagaimana statement para ulama, orang-orang yang alim. Ya, baru kemudian kita mengikuti fatwa-fatwa para ulama tersebut. Namun kalau konten kreator enggak, langsung dikulas sama dia, langsung di review apa apa sih bahasa YouTuber? Diulas, kok di unboxing, apa ngomong unboxing. Langsung diulas sama dia. Ya, tanpa menunggu bagaimana ucapan para ulama. Nah, ini perkara nawazil, ini wewenangnya para ulama sebenarnya. Nggak boleh orang-orang awam ikut-ikutan ngomong di dalamnya. Orang awam hanya mengikuti bagaimana ulasan para ulama, bagaimana kita menentukan sikap terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi, fenomena-fenomena yang terjadi. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Sekarang kita sebutkan beberapa syubhat-syubhat yang digunakan oleh para pengingkar sunnah. Syubhat yang pertama, wa min syubahi mungkiri sunnati mutlaqan. Di antara syubhat para pengingkar sunnah secara mutlak adalah yang pertama, maruya anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, yaitu apa yang diriwayatkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Perhatikan kalimat ini, kalimat kalau Anda perhatikan termasuk di antara adab kalau menyebutkan hadis dhaif. Ya, yaitu dengan menyebutkan ruwiyah. Ya, tidak disebutkan bahwasanya ini diriwayatkan oleh para sahabat dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Enggak, tapi ruwiyah. Ya, diriwayatkan. Atau kalau bahasa kita ya, katanya jari ini. Ya, katanya Nabi mengatakan, baru disebutkan hadis dhaifnya. Jadi tidak dipastikan bahwasanya ini hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maruya anna Nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam qala, Nabi katanya mengatakan gitu. Wa ma atakum anni fa'riduhu ala kitabillah. Apabila datang kepada kalian hadis dariku, maka cocokkanlah hadis itu dengan kitabullah. Perhatikan di sini. Apabila datang hadis dariku, maka cocokkan hadis itu dengan kitabullah. Fa in wafaqa kitaballah fa ana qultuhu. Kalau itu cocok dengan kitabullah, maka aku yang mengucapkan itu. Aku yang telah mengucapkannya. Wa in khalafa kitaballah falam aqulhu. Tapi kalau itu bertentangan dengan kitabullah, maka aku tidak mengucapkannya. Wa innama ana muwafiqu kitabillah wa bihi hadani Allah. Karena sesungguhnya aku ini pasti cocok dengan kitabullah. Karena dengan kitabullah itulah Allah memberikan petunjuk kepadaku. Akhrajahu Ad-Daruqutni wal Baihaqi. Hadis ini dikeluarkan oleh Ad-Daruqutni dan Al-Baihaqi. Sebenarnya kalaupun hadis ini sahih, itu juga tetap nggak bisa dipakai untuk hujahnya para pengingkar sunnah. Kata Nabi, kalau ada hadis yang sesuai dengan Al-Quran, maka itu hadis Nabi. Kalau hadis tidak sesuai dengan Al-Quran, maka itu bukan hadis Nabi. Padahal justru ini bantahan buat mereka, menunjukkan bahwasanya hadis Nabi SAW itu pasti sesuai dengan Al-Quran. Ya, kalau seandainya hadis ini sahih, maka bisa kita palingkan atau bisa kita maknai. Nabi itu nggak mungkin mengucapkan sesuatu yang bertentangan dengan Al-Quran. Maka Nabi memberikan isyarat, kalaupun ini sahih ya, Nabi memberikan isyarat, kalau sampai kepadamu, katanya ini hadis dariku, tapi kalian dapati hadis tersebut jelas-jelas menentang Al-Quran. Seperti misalnya Al-Quran menyuruh kita untuk beribadah kepada Allah. Tapi datang hadis dariku justru memerintahkan, menganjurkan untuk berbuat syirik kepada Allah.
maka aku tidak pernah mengucapkan seperti itu. Tapi kalau kalian dapati ada hadis yang katanya dariku, justru itu selaras dengan pesan-pesan yang ada di dalam Al-Quran, maka ya, itu ucapanku. Nggak masalah sebenarnya. Ya, tapi ternyata hadis ini adalah hadis yang dhaif. Kita lihat wajhul istidlal bihi indahum. Bagaimana ini orang-orang yang mengingkari hadis tadi kok menunggangi hadis yang dhaif ini sebagai hujjah bahwasanya sunnah itu nggak bisa dipakai buat pegangan. Jadi Quran tok sing iso digawe pegangan. Apa sisi pendalilan mereka? Kata beliau, annahu la wajha lil ihtijaji bis sunnah ma damal ihtijaju biha mutawaqqifan 'alal ardi 'ala kitabillah. Fal hujjah qa'imatun bil Qur'an in wafaqathu wa in khalafathu ruddat. Kata beliau, dari hadis tadi, maksudnya ini kata mereka ya yang mengingkari hadis. Ya, dari ucapan Nabi tadi menunjukkan bahwasanya tidak boleh kita ini berpedoman dengan sunnah. Karena berpedoman dengan sunnah itu dipersyaratkan harus dicocokkan dulu dengan Al-Quran. Apabila cocok dengan Al-Quran maka diterima, kalau nggak cocok dengan Al-Quran maka ditolak. Ya, maka bantahnya sebenarnya mudah. Lah kok nggak hadis inti? Kan gitu kan? Kan dia menolak hadis, tapi berdalil dengan hadis juga. Dhaif mana hadis ini? Ya. Tapi di sini ada bantahan dari beliau. Wal jawabu an hadhihi syubhah min wajhain. Bantahan terhadap syubhat ini ada dua. Al awal annal haditha dhaifun jiddan. Hadis ini hadis yang sangat lemah sekali. Wa naqala Ibnu Abdul Bar an Ibnil Mahdi, dinukil oleh Ibnu Abdul Bar dari Ibnu Mahdi, anna zanadiqah wal khawarija wad'uhu, bahwasanya hadis ini itu dibuat-buat oleh orang-orang zindiq dan juga khawarij. Karena sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu, khawarij ini mereka banyak menolak hadis Nabi SAW. Ya, kenapa mereka menolak hadis? Karena mereka menganggap para sahabat yang meriwayatkan hadis ini kafir. Ketika kapan? Ketika peristiwa kapan? Ali bin Abi Thalib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan melakukan tahkim, ya, berhukum kepada Abu Musa al-Asy'ari dan kepada Amr ibn al-As. Ya, maka yang meriwayatkan hadis kalau dari sahabat ini berarti kafir. Maka mereka menolak hadis. Wa mimman jazama bi dha'fihi Ibnu Hazmin wal Baihaqi wa Ibnu Abdul Bar wa Suyuti. Tapi itu bantahan pertama, hadisnya dhaif. Bantahan yang kedua, ats-tsani anna matnahu munkar, bahwasanya redaksi hadis ini mungkar. Qala al-Baihaqi, al-Imam al-Baihaqi mengatakan wa huwa mun'akisun ala nafsihi bil butlan. Ya, hadis ini justru terbalik dengan sendirinya. Falaisa fil Qur'an dalalah ala ardil hadis alal Qur'an. Apa kebalikannya? Yaitu tidak ada di dalam Al-Quran yang menunjukkan bahwasanya kita diperintahkan untuk mencocokkan hadis dengan Al-Quran. Nah, kalau katanya di hadis tadi, kita kalau nemu hadis harus dicocokkan dengan Al-Quran. Al-Quran sendiri nggak memerintahkan seperti itu. Yang ada wa ma atakumur rasulu fakhudhu, apa yang datang dari Rasul kepada kalian maka terima. Nah, itu yang ada, bukan cocokkan dulu ucapannya Rasul dengan Al-Quran. Kalau sesuai dengan Al-Quran terima, kalau nggak sesuai dengan Al-Quran maka tolak, meskipun itu ucapan Rasul. Nah, ada perintah Al-Quran di dalam Al-Quran, perintah seperti itu. Wa qala Ibnu Abdul Bar, berkata Ibnu Abdul Bar, wa qad arada hadzal hadits qaumun min ahli ilm. Kata beliau, banyak di antara ahli ilmu, sekelompok orang dari ahli ilmu yang menentang hadis tadi, hadis dhaif tadi. Faqalu, mereka mengatakan nahnu na'ridu hadzal haditsa ala kitabillah qabla kulli syai.
Maka kata para ulama, kita cocokkan hadis ini sesuai dengan isinya. Kita terapkan, kita praktekkan, kita amalkan hadis ini sesuai dengan isinya. Apa? Yaitu kalau ada ucapan Nabi yang bertentangan dengan Al-Quran maka ditolak. Kalau sesuai dengan Al-Quran maka diterima. Ayo kita praktekkan langsung hadis ini yang kita praktekkan. Paham tidak maksudnya? Hah? Tidak paham? Saya ulangi ya, kan hadisnya tadi yang dhaif tadi ini loh yang sedang kita bahas, yang jadi syubhat mereka. Bahwasanya kalau ada hadis maka cocokkan dengan Al-Quran. Kalau itu sesuai dengan Al-Quran maka diterima. Kalau itu tidak sesuai dengan Al-Quran maka ditolak. Nah, sekarang kita amalkan hadis ini. Kita amalkan. Apa yang kita amalkan? Ya, hadis ini langsung kita cocokkan dengan Al-Quran. Bingung? Ya, hadis ini kita cocokkan langsung dengan Al-Quran. Itu kata para ulama. Sebelum hadis-hadis yang lain, hadis iki dhisik yang kita cocokkan dengan Al-Quran. Wa na'tamidu ala dzalik, dan kita jadikan hadis ini pedoman. Ya. Qalu falamma aradnahu ala kitabillah wajadnahu mukhalifan li kitabillah. Ternyata setelah hadis ini kita benturkan, kita cocokkan dengan Al-Quran, kita dapati justru hadis ini bertentangan dengan Al-Quran, menyelisihi Al-Quran. Li'anna lam najid fi kitabillah alla naqbala min hadits Rasulillah sallallahu alaihi wasallam illa ma wafaqa kitaballah. Karena kita nggak mendapati di dalam Al-Quran, kata para ulama, tidak mendapati ayat yang melarang kita untuk menerima hadis kalau bertentangan dengan Al-Quran. Nggak ada larangan tentang itu di dalam Al-Quran. Bahkan wajadna kitaballah yutliqut ta'assi bihi wal amra bi ta'atihi wal hadar minal mukhalafati an amrihi jumlatan ala kulli hal. Justru sebaliknya, kita dapati di dalam Al-Quran perintah untuk mengambil hadis, perintah untuk mentaati hadis, dan ancaman menyelisihi hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tadi ayatnya wa ma atakumur rasulu fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ya, demikian juga Allah mengatakan wa ma kana lil mu'minin wala mu'min, bukan itu. Allah mengatakan innama qaulal mu'minin idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum ay yaqulu sami'na wa ata'na wa ulaika humul muflihun. Kita diperintahkan untuk taat kepada Rasul, dan taat kepada Rasul itu dari hadis Nabi SAW. Bahkan Allah mempersyaratkan ketaatan kepada dirinya itu harus dengan ketaatan kepada Rasul dulu. Ya, tidak sah ketaatan seseorang kepada Allah tanpa ketaatan kepada Rasul. Allah mengatakan man ata'ar Rasul faqad ata'a Allah. Barang siapa yang mentaati Rasul, maka berarti dia mentaati Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka hadis tadi tertolak, ya, syubhatnya terbantahkan. Ya, sebenarnya syubhatnya ahli bid'ah itu justru senjata buat mereka sendiri. Ya, semua syubhat-syubhatnya ahli bid'ah itu justru adalah bantahan balik kepada mereka. Bumerang untuk mereka. Tapi syubhat yang kedua, kalau tadi hadis, sekarang mereka pakai ayat. Ya, para pengingkar sunnah ini sekarang mereka pakai ayat. Ya wis, awak dewe gak gawe hadis. Kan kita ini para penolak hadis. Ya lucu kalau kita berhujjah dengan hadis. Ya, pakai ayat karena kita ini Qur'aniyun. Mereka pakai ayat. Di antaranya firman Allah di surat Al-An'am ayat 38. Qauluhu ta'ala, Allah berfirman, ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan sesuatu apapun di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran. Kami tidak meninggalkan sesuatu apapun, artinya kami tidak menelantarkan sesuatu apapun di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran. Artinya segala sesuatu kami jelaskan di dalam Al-Quran. Tidak ada perkara yang kami telantarkan, tidak kami jelaskan di dalam Al-Quran. Tidak ada. Semuanya kami jelaskan. Apa sisi pendalilannya? Apa kaitan ayat ini dengan orang-orang yang mengingkari sunnah? Kenapa kok ayat ini dijadikan dalil menolak sunnah?
Apa itu? Al-Quran sudah cukup. Iya, karena ma farratna fil kitabi min syai'. Kami tidak meninggalkan sesuatu apapun yang tersisa di dalam Al-Quran. Artinya semua kami jelaskan di dalam Al-Quran. Maka nggak butuh apa? Nggak butuh hadis, wis cukup Quran ini. Nah, apalagi kalau dari sisi bahasa. Ya, para orang-orang pengingkar sunnah ini masuk melalui sisi bahasa. Kata mereka, sisi pendalilannya umumu kalimati syai' li annaha nakira fi siyaqin nafi fatufidu syumulil kitab li kulli syai'. Kalau dalam bahasa Arab, kata-kata syai'in itu tidak ada alif lamnya. Ma farratna fil kitabi min syai'in. Ya, syai'in tidak ada alif lamnya. Itu dalam bahasa Arab disebut nakirah. Nah, ketika kalimat nakirah redaksinya itu sedang dalam rangka untuk menafikan sesuatu, karena di dalam ayat ini menafikan ma farratna fil kitab, kami tidak pernah meninggalkan sesuatu apapun yang tersisa di dalam Al-Quran yang belum kami jelaskan. Nah, kalau ada kalimat nakirah dalam bentuk penafian, maka itu bersifat umum. Bersifat umum maksudnya Al-Quran ini syumul, lengkap, kompleks, mencakup segala sesuatu, sudah dijelaskan. Wa dzalika yufidul istighna bihi amma siwa. Sehingga kesimpulannya kata mereka, berarti Al-Quran ini tidak butuh dengan selainnya. Karena Al-Quran itu syumul, kompleks, lengkap sudah. Ma farratna fil kitabi min syai'. Maka nggak butuh selain Al-Quran. Termasuk selain Al-Quran adalah apa? Hadits Nabi SAW. Nah, ini kelihatannya kalau antum lihat, kuat ini kayaknya syubhatnya ini. Ya, padahal syubhat, ya ini lemah. Syubhat semuanya lemah. Cuman kita saja yang memang kurang ilmunya sehingga menganggap syubhat-syubhat seperti itu seakan-akan kuat, seakan-akan kokoh. Ya, padahal sebenarnya syubhat itu lemah. Wal jawab, maka jawaban bantahan terhadap syubhat tersebut, annal murada bil ayah al-lauhul mahfud bidalalati siyaqiha. Yang dimaksud dalam ayat tersebut kitab itu bukan Quran. Yang dimaksud kitab dalam ayat tadi ma farratna fil kitab min syai', kami tidak meninggalkan di dalam kitab sesuatu. Ya, kami tidak meninggalkan, kami telantarkan sesuatu di dalam kitab. Kitab di sini bukan Al-Quran. Ya, tapi kitab di sini adalah Al-Lauhul Mahfud. Ya, Al-Lauhul Mahfud artinya apa yang ada di Lauhul Mahfud itu tidak ada yang luput. Ya, tidak ada yang luput. Kelewatan nih gak ditakdir apa gak dicatat takdir sini. Misalnya kita ini lagi kumpul sekarang hari Kamis. Ada nggak catatannya di Lauhul Mahfud? Jadi nggak mungkin ada suatu peristiwa yang terjadi di alam semesta ini yang terluputkan catatannya di Lauhul Mahfud, lali kecatat. Iya, ternyata kajian Kamis ini tidak ada catatannya di Lauhul Mahfud, terlewatkan. Ya, Allah terlewatkan dari mencatat ya peristiwa kajian Kamis ini. Antum duduk di masjid ini terlewatkan, jadi tidak ada catatannya di Lauhul Mahfud. Mungkin tidak kayak gitu? Nah, mungkin ini ma farratna fil kitabi min syai'. Tidak ada yang kami tinggalkan di dalam kitab. Semuanya tertulis. Apapun peristiwa itu tidak ada yang terlewatkan. Nah, maka kitab di sini adalah Lauhul Mahfud. Kenapa kok diartikan Lauhul Mahfud? Ya lihat redaksi lengkapnya. Karena Ahlul Bid'ah cuma motong ayat itu tok. Ya dipotong cuman ma farratna fil kitabi min syai'. Padahal kalau dilihat redaksi mulai awal ayat Allah mengatakan wa ma min dabatin fil ardi wala ta'irin yatiru bi janahihi illa umamun amsalukum ma farratna fil kitabi min syai'. Kata Allah, tidak ada binatang yang melata di bumi, tidak ada burung yang berterbangan dengan kedua sayapnya kecuali mereka semua ya umat-umat seperti kalian juga, makhluk-makhluk Allah seperti kalian juga. Ya, yang juga ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka ini. Maka kami tidak meninggalkan sesuatu apapun yang tersisa di dalam Lauhul Mahfud. Ya, tidak ada yang terlewatkan, terlupakan di dalam Lauhul Mahfud.
Ya semuanya tercatat, rizkinya kita tercatat, rizkinya hewan juga tercatat. Ya tidak ada yang tersisa. Baik, maka itu bantahannya. Nah dari sini kita tahu bahwa ahli bid'ah ini memang kalau kalau mengambil dalil itu suka karepe dhewe, dicomot-comot karepe dhewe, atau yang lebih dikenal dengan metode wailul lil musallin. Ya, metode wailul lil musallin, celaka orang-orang yang sholat, wis dipotong sampai situ tok. Kemudian syubhat yang ketiga, qauluhu ta'ala, dengan ayat Al-Quran juga, yaitu surat An-Nahl ayat 89. Kata mereka, ya wis, misalnya gini, kalau yang kalian maksud tadi itu di ayat surat Al-An'am ayat 38, kitab di situ ternyata bukan Al-Quran, tapi ternyata kitab tadi itu artinya Lauhul Mahfud, maka coba bagaimana dengan ayat ini? Allah mengatakan di surat An-Nahl ayat 89, wa nazzalna 'alaikal kitaba tibyanan likulli syai', dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad Alkitab sebagai tibyan, penjelas, likulli syai', atas segala sesuatu. Kitab di sini apa berarti artinya? Lauhul Mahfud lagi? Al-Quran. Karena yang turun kepada Nabi bukan Lauhul Mahfud. Yang turun kepada Nabi Al-Quran. Maka kalau di sini Quran, benar Quran ini. Ayo, yopo. Kami turunkan kepadamu wahai Muhammad kitab sebagai penjelas likulli syai'in, atas segala sesuatu. Ya, apalagi ada kata-kata kulli. Nah ini kita diserang lagi dari kata-kata kullu. Apa itu? Ya, kullu bid'atin dholalah. Ya, berarti apa? Semua bid'ah sesat. Tidak ada namanya bid'ah hasanah. Nah ini, segala sesuatu berarti sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Ya, karena kullu mencakup apa? Semua. Gitu. Kan kalian sendiri yang ngomong kullu bid'atin dholalah. Gitu. Jadi diserang dengan hujah kita sendiri. Wajhu istidlalihim biha, sisi pendalilan mereka, annal ayata tanussu ala annal kitaba qad bayyana ahkamad din bihaitsu la yahtaju ila syai'in akhar mithlis sunnah. Sisi pendalilan dari ayat tadi bahwasanya ayat tersebut menjelaskan Al-Quran itu menjelaskan agama ini dengan lengkap, yaitu Al-Quran tidak membutuhkan sesuatu apapun selain Al-Quran. Seperti misalnya hadis, tidak butuh Quran itu dengan hadis, karena Allah mengatakan tibyanan likulli syai'. Ya, Al-Quran itu penjelas atas segala sesuatu, berarti nggak butuh dengan selain Al-Quran. Baik, kita jawab di sini, kata beliau, anna bayanal kitabi ala naw'in. Betul, Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu, tapi penjelasan Al-Quran itu ada dua jenis. Ya, Al-Quran memang menjelaskan segala sesuatu, tapi penjelasannya itu dua model. Model yang pertama, imma bayanun bitariqin nas mithlu bayani kathirin min usuliddin wa wujubis shalah waz zakah wa halil bai' wan nikah. Penjelasan pertama adalah penjelasan yang langsung dijelaskan di dalam Al-Quran, yang memang langsung dijelaskan di dalam Al-Quran itu dengan ayatnya jelas. Misalnya seperti penjelasan tentang prinsip-prinsip agama, tentang tauhid, ya, tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, atau tentang wajibnya sholat, tentang wajibnya zakat, tentang jual beli, tentang nikah. Ya, langsung disebutkan di situ, di ayat di Al-Qur'annya itu. Ya. Ini model yang pertama, penjelasan Al-Qur'an modelnya langsung dijelaskan di dalam Al-Qur'an itu. Model yang kedua, wa imma bayanun bi tariqil ihalah ala dalilin minal adillatil ukhra allati i'tabaruha syari' fi kitabi. Atau yang kedua, Al-Qur'an menjelaskan segala sesuatu, yaitu dengan cara Al-Qur'an mengarahkan. Ya, Al-Quran mengarahkan kita kepada penjelasan dalil yang lain atas perintah Al-Quran juga.
Ini yang dipakai sama metode kedua ini dipakai sama kalau nggak salah Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Ketika beliau menceritakan ada dua orang antara orang kafir dengan seorang muslim, yang dimana seorang muslim ini didebat oleh orang kafir tentang tadi Al-Quran itu katanya menjelaskan segala sesuatu. Bahkan sampai urusan dunia juga dijelaskan sama Al-Quran. Nah, ini mereka sedang makan di restoran. Ya, maka kata si kafir tadi, coba ada nggak di dalam Al-Quran penjelasan tentang makanan ini? Ya. Karena Al-Quran katanya tibyanan likulli syai', penjelas segala sesuatu. Dijelaskan nggak sama Al-Quran tentang makanan ini? Terbuat dari apa, bahannya apa, ya kemudian masaknya bagaimana? Apakah ada ayatnya dalam Al-Quran? Maka dijawab oleh seorang muslim ini dengan cara yang unik. Ya, dia memanggil kokinya. Ya, kemudian setelah itu ditanya sama kokinya, ini masakanmu ini apa bahannya? Oh, ini bahannya ini. Kemudian saya masak dengan cara begini. Maka selesai kokinya disuruh pergi. Kata dia, itu tadi penjelasannya. Bingung si kafir. Loh, kok malah takut koki? Nah, kita tanyanya itu adalah mana ayatnya di dalam Al-Quran? Ya, maka kata dia, iya. Memang demikian Al-Quran mengatakan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang mengetahui apabila kalian tidak tahu. Saya nggak tahu ini masakan dari mana. Maka Al-Quran menyuruh kita untuk bertanya kepada yang tahu, yaitu kokinya tadi. Nah, ini metode yang kedua. Al-Quran mengarahkan kita kepada dalil yang lain. Berarti tidak bertentangan dengan ayat tadi bahwa Al-Quran tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu penjelas segala sesuatu. Fakullu hukmin bayyanathu sunnah awil ijma' fal Qur'anu mubayyinun lahu li'annahu bayyana mudrikahu wa wajjahna nahwahu. Maka segala hukum yang dijelaskan di dalam sunnah atau ijma', maka pasti Al-Quran itu juga menjelaskan, entah dengan cara menjelaskan langsung tentang sholat, tentang puasa, atau dengan cara Al-Quran itu memerintahkan, mengarahkan kepada dalil yang lain, yang memerintahkan untuk mengarahkan kepada dalil yang lain. Sumbang, kata beliau, inna tibyanal kitab likulli syai'in adharahu lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi sunnatihi bidalalati qaulihi ta'ala. Kemudian tadi kalau dikatakan penjelasan Al-Quran, ya penjelasan Al-Quran, itu Al-Quran sendiri mengatakan bahwa penjelasannya ini dibawa oleh Rasul. Saya ulangi, tadi Al-Quran mengatakan bahwa Al-Quran ini penjelas segala sesuatu. Tapi Al-Quran sendiri mengatakan bahwa penjelasannya itu nanti tugasnya siapa? Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan di surat yang sama. Kalau tadi surat An-Nahl ayat 89. Nah, kalau yang ini surat An-Nahl juga ayat 44. Allah mengatakan wa anzalna ilaika dzikra litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim. Dan kami turunkan kepadamu wahai Muhammad adzikr. Ya, adzikr ini maksudnya Al-Quran juga. Kami turunkan kepadamu Al-Quran litubayyina linnas, agar kau jelaskan kepada manusia. Berarti penjelasan segala sesuatu itu, maka itu tugasnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kalaupun Al-Quran katanya menjelaskan, maka akan muncul pertanyaan, penjelasan Al-Quran tidak rinci. Al-Quran memerintahkan sholat, tapi Al-Quran tidak memperinci kaifiyah sholat itu. Mana dalilnya dari Al-Quran? Mulai takbiratul ihram sampai salam, nggak ada. Demikian juga zakat. Al-Quran betul memerintahkan zakat, ya wa atuz zakat, tapi Al-Quran tidak memperinci kaifiyah zakat. Ya, kapan haulnya, berapa tahun, nisabnya berapa, ya kemudian apa saja harta-harta yang dizakati, kepada siapa. Oh, kalau kepada siapa ada. Ya, dalam surat At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin, dan seterusnya. Nah, kemudian syubhat yang keempat.
Kurang berapa menit? 6 menit. Anak takutnya anak baca syubhatnya, bantahannya nggak cukup, antum pulang bawa syubhat. Ya apa? Yang penting itu justru bantahannya gitu. Nah ini mau syubhatnya tok, waktunya habis, antum pulang bawa syubhat, Kamis depan nggak datang. Anak yang kena ini nanti. Anak cukupkan sampai di sini. Syubhat yang keempat ini insya Allah kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang. Wallahu ta'ala a'lam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.